Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkan aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Pada video kali ini kita masih di mata kuliah Bahasa sebagai Sarana Komunikasi Ilmiah. Saya Dia Lismaya akan memandu kita semua dalam membahas topik ketiga, subtopik ketiga dalam topik plagiarisme, yaitu mencegah plagiarisme. Topik ini adalah bagian terakhir dari topik plagiarisme. Karena itu ini adalah bagian yang terpenting sebetulnya, karena di dalamnya kita akan mencari tahu bagaimana cara-cara mencegah plagiarisme dan strategi serta tekniknya. Adapun teknik atau strategi mencegah plagiarisme yang akan saya sampaikan ini berdasarkan The Johannes Ontoro Library tahun 2017. Jadi ini merupakan panduan dari perpustakaan The Johannes Ontoro ya. Ada beberapa cara untuk mencegah plagiarisme. Di antaranya yang pertama adalah kita menggunakan kutipan langsung. Mengapa demikian? Dengan menggunakan kutipan langsung, maka ketidakjelasan bagian yang orisinil atau yang kita kutip ini dapat dihindari. Jadi agar jelas pemahaman, agar jelas yang disampaikan kita kutip secara langsung ya. Nah, menggunakan kutipan langsung ini ada beberapa cara, yaitu menyalin semua kata sama persis ke dalam tulisan kita dari yang ada di sumber orisinil. Itu adalah sebuah kutipan langsung. Nah, namun menyalin semua kata ini ada syarat khususnya. Syarat khususnya ditandai dengan tanda petik ganda yang akan mengapit kutipan tersebut ya. Nah, untuk kutipan yang lebih dari 40 kata, maka penulisan paragraf harus dibuat menjadi paragraf gantung, yaitu menjorok ke dalam dan tanpa tanda petik ya. Nah, kemudian jangan lupa kutipan langsung ini disertakan sumber kutipannya yang ditentukan atau format citasinya boleh menggunakan selingkung yang berbeda sesuai dengan yang diinginkan dari penerbit karya ilmiah kita ya. Apakah itu gaya IPA, Turabian atau apa ya, harus dicek kepada penerbit yang ingin menerbitkan karya tulis kita. Nah, ini contohnya. Nah, saya mengutip dari Potter tahun 1990 di halaman 149. Tulisan yang saya kutip adalah writing began as a means of storing data and quickly proved to be of immense value in establishing facts and then recording them accurately. Ya, karena memang pada awalnya menulis digunakan untuk menyimpan data dan merekam fakta. Itu yang dikemukakan Potter. Jadi saya menulis karena memang pada awalnya menulis digunakan untuk menyimpan data dan merekam fakta. Seperti dikemukakan Potter 1990 halaman 149. Lalu saya kutip tulisan Potternya. Nah, ini ada satu yang yang tertinggal. Seharusnya untuk tulisan asing itu bahasa asing diberi miring ya. Saya tertinggal memiringkannya.
Ini adalah kata-kata sama persis dari buku Potter tersebut. Kemudian ini karena tidak lebih dari 40 kata. Nah, bagaimana dengan yang lebih dari 40 kata? Misalnya saya mengutip definisi laporan dari buku Keraf di halaman 284. Maka tulisannya ini dikecilkan, fontnya menjadi 11, kemudian dipadatkan spasinya, dan dijadikan paragraf gantung. Ini harusnya paragrafnya 1 spasi gitu ya, antara tulisan Keraf sebagai berikut titik dengan laporan itu harusnya 1 spasi. Baik, ini caranya ya. Jadi digantungkan dari tulisan yang kita tulis oleh pemikiran kita, gitu ya. Yang kedua adalah prinsip 80/20. Prinsip 80/20 ini adalah total kutipan langsung perlu dibatasi, yaitu maksimal 20%. Jadi dalam tulisan kita tidak boleh lebih dari 20% kutipan, ya. Karena itu untuk kutipan ini tulisan orisinil kita yang mencakup 80% ya dari keseluruhan tulisan. Nah, yang 20% adalah batas maksimal penggunaan kutipan. Jadi kutipan langsung ini dapat berupa teori, definisi, konsep, proses, pernyataan, fakta, data angka, tahun, kurun waktu, atau hal lainnya yang tidak dihafalkan. Kalau misalnya 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kalau itu sih tidak perlu tidak perlu, orang-orang sudah tahu, paham itu gitu ya. Jadi itu tidak perlu adanya kutipan. Jadi tidak perlu dihafalkan. Karena orang sudah hafal. Nah, kemudian total kutipan yang diambil dari satu karya itu tidak boleh melebihi 10% ya. Hal ini sesuai dengan berkaitan dengan hak cipta. Total halaman yang boleh difotokopi adalah tidak lebih dari 10%. Yang ketiga, bagaimana strategi kita mencegah plagiarisme? Membuat parafrase yang baik ya. Caranya bagaimana? Metodenya adalah batulis. Baca, tutup, tulis. Jadi batulis ini kita baca terlebih dahulu teks secara keseluruhan. Semuanya ya. Kalau perlu satu buku, satu chapter itu minimal. Satu bagian dari buku itu minimal dari topik yang ingin kita parafrase. Jadi teks secara keseluruhan dibaca secara cermat. Kemudian perlu baca ulang dengan disertai memberi tanda atau mencatat hal-hal yang penting. Idenya, konsepnya, kata kuncinya itu kita catat ya. Dicatat kata-kata kuncinya saja, jangan seluruhnya ya. Kemudian setelah mencatat bagian-bagian yang penting itu, tutup teksnya, jauhkan dari jangkauan. Yang kita lihat hanya catatan kita ya. Nah, melalui catatan yang kita buat inilah kita membuat parafrase. Nyatakan ulang makna teksnya dengan kalimat sendiri. Jadi nanti penulisan ulang dapat mengubah bentuk kalimat dari pasif menjadi aktif atau dari aktif menjadi pasif. Atau struktur kalimatnya yang lebih pendek. Atau menggunakan sinonim atau frase yang berbeda tapi masih mempunyai makna yang sama dengan ide, konsep, dan kata kuncinya. Nah, kalau kita sudah memparafrase, jangan lupa mencantumkan sumbernya, siapa yang nulis itu. Ya. Jadi kita tidak mengutip langsung, tapi memparafrase, bukan merangkum ya, memparafrase itu.
tapi menyatakan ulang apa yang dikemukakan dengan struktur cara penulisan yang berbeda. Itu adalah parafrase. Jangan lupa mencantumkan sitasi atau penulis aslinya. Kemudian selanjutnya adalah menghindari atau membatasi sumber-sumber informasi di internet. Situs-situs yang kemungkinan besar menyajikan informasi dan yang kurang berotoritas, ya. Yang pertama adalah blog, karena keautentikannya diragukan. Kemudian wiki-wiki, ya. Wiki-wiki itu penanggung jawabnya tidak dikenali dengan jelas. Tapi kalau misalnya di Wikipedia ada tautan ke jurnal, nah itu yang kita jadikan kutipan, jangan Wikipedianya gitu ya. Atau situs lain yang berdomain .com, .net, .biz, ini adalah situs-situs yang mempunyai nilai komersil biasanya dan kurang valid atau kurang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Baik ya, ini sekali lagi jangan sampai dicantumkan dari ketiga situs ini. Selanjutnya, agar kita terhindar, agar kita juga tadi ya, kalau dari spektrum plagiarisme itu ada spektrum error. Nah, untuk mencegah itu kita dapat menggunakan alat bantu sitasi. Jadi ada yang namanya Mendeley, Zotero, ada Refmi, ya. Ini dapat dikunjungi dan dapat diunduh bagaimana membuat atau melakukan sitasi dengan menggunakan alat bantu teknologi, ya. Dan ini ada juga dalam buku saya, di buku menulis karya tulis ilmiah berbantu teknologi untuk pemula. Di situ dalam buku itu saya kemukakan bagaimana mulai dari menginstal, melekatkan Mendeley dalam perangkat kita, kemudian bagaimana mengaturnya, bagaimana memprosesnya ya dalam tulisan. Yang tadi ini APA style yang pertama ya. Jadi nama penulis dulu dalam kurung tahun, kemudian judul bukunya, kemudian penerbitnya ya. Pastikan artikel kita tidak terdeteksi plagiarisme dengan menggunakan bantuan dari pendeteksi plagiarisme seperti Turnitin. Di kampus kita juga sudah dilakukan hal ini melalui Turnitin, dapat diakses melalui perpustakaan kita di Universitas Muhammadiyah Sukabumi ya. Nah, jika langkah-langkah tersebut sudah dilakukan, ada satu hal yang mungkin dapat membantu untuk sebagai brainstorming kita semua. Kita harus mengingat ulang ya bahwa Newton itu seorang ilmuwan, menemukan dasar fisika modern mengenai hukum gravitasi saat dia sedang bersantai di bawah pohon apel. Ya, ketika apel itu jatuh ke kepalanya. Atau Archimedes yang menemukan hukum gaya apung atau hidrostatis saat sedang mandi. Kedua ilmuwan ini menemukan teori ternyata saat mereka sedang bukan dalam kegiatan kegiatan menulis atau sedang di depan buku kerjanya ya, tapi justru dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, dari sini saya
teringat kepada salah satu dosen saya dulu di S1, Ibu Purnomo Wulan pernah mengatakan bahwa kamu akan lulus sastra Jerman, karena saya di sastra Jerman waktu itu. Kalau mimpimu sudah berbahasa Jerman, itu adalah bercanda ya, candaan yang tapi ternyata berbekas, karena setelah saya memahami ini, menemukan Archimedes dengan Eureka-nya, ternyata dia sedang mandi. Newton juga demikian ya. Karena itu, jika kita ingin menulis sesuatu, pikirkan secara terus-menerus dalam setiap aktivitas kita. Mungkin dari situ kita dapat ilham ya. Mudah-mudahan Allah berikan karunia itu kepada kita semua. Ketika kita berpikir terus-terusan, Allah memberikan nikmatnya dan memahamkan kita tentang apa yang sedang kita tulis. Nah, ini adalah sebuah inspirasi yang lain. Ini adalah manusia pertama yang bercita-cita terbang. Jadi dia membuat sayap dalam tubuhnya. Ya. Kemudian beberapa abad kemudian muncul Wright bersaudara yang menemukan pesawat terbang pertama di dunia yang berhasil terbang. Nah, pemikiran ini inspirasinya adalah dari orang yang pertama tadi. Siapa beliau? Beliau adalah Abbas Ibnu Firnas, the first aviator. Jadi bapak penerbangan dunia pertama adalah ilmuwan muslim ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Dan tentunya juga hal ini yang menginspirasi ilmuwan Indonesia. Anda tahu siapa kira-kira? Ya, ini adalah Bapak almarhum ya, Baharudin Yusuf Habibie, semoga Allah menyayanginya. Ini adalah ilmuwan modern, penemu faktor dalam termodinamika dan aerodinamika tentang keretakan pesawat terbang. Beliau juga pengembang pertama pada pesawat penumpang Airbus A300B. Itu katanya. Dan tidak heran kalau beliau diangkat menjadi warga negara kehormatan Jerman. Karena teori beliau ini menyelamatkan banyak nyawa pada akhirnya ya. Karena ada keretakan teori keretakan dalam pesawat terbang. Pak Baharudin Yusuf Habibie ini, presiden kita ini, ilmuwan Indonesia ini mempunyai ide seperti ini dari mana? Ya tentunya hasil dari menggali teori-teori sebelumnya. Dari Wright bersaudara, dari Abbas Ibnu Firnas ya. Kemudian timbullah kreasi dalam diri beliau. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan pada awal pertemuan mengenai bahwa plagiarisme bertolak belakang dengan kreasi. Orang yang kreatif akan menghindari plagiarisme. Tapi orang yang kreatif juga akan menghargai karya-karya orang lain sebelumnya. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga menginspirasi untuk kita. Dan ini adalah salah satu pengingat dari Antonio Gramsci ya. Pada dasarnya semua orang punya potensi menjadi intelektual sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya dan dalam cara menggunakannya. Akan tetapi tidak semua orang adalah intelektual dalam fungsi sosial. Nah, kita harus dapat memilih peran kita dalam sosial sebagai apa. Kita harus dapat melatih diri melakukan nilai-nilai moral seperti Kilpatrick, Socrates ya, sudah dikemukakan dalam pertemuan pertama kemarin. Karena itu, mari melatih diri untuk mencegah tindakan plagiasi. Sekian dari saya.
Nasrul minallah wa fathun qorib wa basyiril mu'minin fastabikul khairat. Jadi mudah-mudahan pertolongan dari Allah dan kemenangan ini waktunya akan dekat, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang beriman. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Yang bisa kita lakukan berlomba-lomba dalam kebaikan adalah menjadi murid yang baik dalam hal menimba ilmu, menjadi anak yang baik untuk orang tua agar menjadi contoh untuk adik dan kakak kita, menjadi teman yang baik, menolong teman yang membutuhkan pertolongan, sehingga menjadi suri tauladan. Itu adalah hal yang terdekat yang dapat kita lakukan sekarang. Sekali lagi, sekian dari saya. Demikian topik plagiarisme bagian ketiga. Stop plagiarisme sekarang juga. Jika ada yang masih mau bertanya atau berdiskusi, silakan hubungi kanal-kanal yang ada dalam tayangan ini. Saya Diah Lismaya, SSMPD CIQAR, menutup topik plagiarisme dalam mata kuliah Bahasa sebagai Sarana Komunikasi Ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.